Baik, selamat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua umat beliau yang selalu menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, nah kita mulai pengajian pada pagi hari ini sampai waktu suruh jam 5:59 dan nanti mohon diberi waktu untuk tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa. Nah, baik, ini kawan-kawan sudah berdatangan, mari kita buka dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas, jelas sekali, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Fitrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di tanggal 8 bulan 8 tahun 2021 atau bertepatan dengan sekitar tanggal 28 Zulhijjah ya Pak ya. Menjelang 2 hari atau 3 hari lagi kita akan memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Semoga penghujung tahun ini dapat kita jadikan sarana untuk terus mengevaluasi diri kita, wabil khusus keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu ya sejauh mana keikhlasan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita terus berusaha dengan iman kita, dengan amal soleh kita, semoga Allah senantiasa menerima ya, dan akan terus membuka pintu rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita semua yang sampai hari ini terus berusaha istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan oleh Allah sampai dengan akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita tercinta, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Semoga beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita yang penuh dengan kekurangan iman, kekurangan amal soleh ini di yaumil akhir nanti, dan kita akan bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau tentunya, bertemu dengan keluarga kita, dan yang paling nikmat, yang paling kita tunggu-tunggu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawi yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah memasuki hadis yang ke-30 insyaallah. Saya izin share screen ya Pak ya. Ya. Hadis yang ke-30 berjudul tentang, oh ini lupa bikin judulnya saya. Hadis yang ke-30 tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'labah Al-Khushani
Jursumi bin Nashir radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari Sa'labah al-Khushani. Jursumi ini panggilan gelar ya Pak ya. Jadi nama beliau ini masih simpang siur. Jadi cuma dipanggil dengan gelarnya aja. Bin Nashir radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faraida, telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa hadda hududan, dan Allah telah menetapkan ya, hudud-hududnya, aturan-aturannya, fala ta'taduha, jangan kalian melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan mendiamkan beberapa hal, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian. Bukan ghaira nisyanin, bukan karena lupa, fala tabahasu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis hasan rawahu Daruqutni wa ghairu. Ya, kita kaitkan dulu dengan hadis yang sebelumnya yang cukup panjang, tempo hari sampai 2 bulan kita bahas. Yakni di hadis yang bulan lalu itu adalah tentang pintu-pintu kebaikan. Jadi kita sudah tahu sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, telah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bagaimana menjaga keislaman dan keimanannya dengan berbagai pintu-pintu kebaikan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itulah kemarin kita fokus ya, kita sampaikan bahwasanya ya, untuk menjaga keimanan dan keislaman itu maka ya, kita harus berusaha mulai dari hal yang paling mudah sampai hal yang paling berat kalau memang kita mampu. Namun sudah ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi tinggal kita saling menyempurnakan. Kalau dalam ilmu usul fikih itu ya, perintah itu ya cuma satu, yakni yang wajib dan yang sunnah. Karena yang wajib dan yang sunnah itu pada dasarnya juga adalah perintah. Ya. Cuma kalau yang wajib ya harus kita laksanakan. Ya. Kalau yang sunnah itu ya tidak wajib kita laksanakan. Tapi kalau tidak pernah melakukan hal yang sunnah sama sekali, maka itu pun menjadi sebuah pertanyaan. Itu juga sebaliknya, larangan itu cuma dua, yakni yang haram dan yang makruh. Atau pada dasarnya yang makruh dan haram itu adalah satu hal yang dilarang. Ya, kalau haram jelas harus ditinggalkan. Kalau makruh masih ada pilihan. Namun pada intinya kita diharapkan untuk bisa meninggalkan segala hal yang dilarang, baik yang makruh ya apalagi yang haram. Nah, maka pada pagi hari ini kan, hadis ini kita ulang lagi artinya tadi. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, menetapkan kewajiban-kewajiban. Jadi ada yang sudah ditetapkan sebagai kewajiban, faraid, gitu ya. Maka jangan fala tudayyi'uha, jangan kalian mengabaikannya. Lalu dia telah meletakkan batasan-batasan, ya, hudud, ya, jangan sampai diterjang. Kan? Ya, batasan ya, sudah, kalau sudah dibatasi jangan dilewati. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan dilanggar. Jadi kalau sudah sesuatu itu hukumnya haram, maka jangan dilanggar. Dan dia juga telah mendiamkan beberapa hal. Allah juga telah mendiamkan beberapa hal ya, karena sayang kepada kalian, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kita. Dan bukan karena lupa, dan maka jangan sampai kalian meributkannya atau membahasnya terlalu berlebih-lebihan. Ini makna hadis yang ke-30. Kita bahas satu-satu ya Pak ya. Saya hapus ini aja. Dari perawinya dulu. Perawi tadi sudah saya bilang
Ini namanya Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashr radhiyallahu anhu. Singkat saja, Abu Sa'labah Al-Khushani adalah sahabat Nabi SAW dan lebih dikenal dengan julukannya karena nama aslinya masih diperdebatkan. Beliau adalah termasuk sahabat yang ikut dalam bai'at di bawah pohon, Bai'atur Ridwan dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah beberapa tahun sebelum Futuh Makkah. Setelah perang Khaybar, Rasulullah SAW menetapkan bagian untuknya, lalu mengutusnya untuk berdakwah di kaumnya. Akhirnya kaumnya masuk Islam. Beliau wafat tahun 75 Hijriah. Beliau meriwayatkan 40 hadis dari Rasulullah SAW. Jadi secara nama yang masih diperdebatkan dan juga tidak terlalu terkenal sahabat ini. Ya, namun karena hadis yang dia bawa adalah hadis yang sahih dan termasuk hadis yang sangat bagus, yang sangat dalam maknanya, maka Imam An-Nawawi memilih hadis ini sebagai hadis yang ke-30 dari hadis arba'in yang beliau susun. Urgensi hadis. Jadi kenapa hadis ini dipilih oleh Imam An-Nawawi sebagai bagian dari hadis arba'in? Ini karena hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Ya, jadi kalimat yang sangat luas maknanya, yang menjadi keistimewaan Rasulullah SAW. Ungkapan ini singkat namun penuh makna. Sebagian ulama berkata, selain hadis ini tidak ada hadis lain yang menghimpun masalah usul dan furu'. Di masalah cabang dan pokok itu termaktub, terangkum dalam hadis ini. Karena Rasulullah SAW membagi syariat Allah menjadi 4. Ya. Pertama, faraid, saya bilang tadi di awal. Kedua, maharim. Faraid itu adalah kewajiban-kewajiban. Maharim yaitu sesuatu yang diharamkan. Hudud, ketentuan-ketentuan hukum. Maskut anhu, yakni hal-hal yang tidak diperbincangkan. Jadi, kalau kita bahas tentang salah satu pokok dalam usul fikih, yakni tentang hal-hal yang sifatnya kewajiban, satu hal yang diharamkan, hudud, ketentuan-ketentuan hukum, dan hal-hal yang didiamkan atau tidak diperbincangkan. Ibnu Sam'ani berkata, orang yang mengamalkan hadis ini, jadi kalau kita mampu memegang hadis ini ya, dan melaksanakan hadis ini dengan baik, maka ia layak mendapatkan pahala dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang melakukan hal-hal yang wajib, ya, jadi kalau yang wajib sudah dilakukan, menjauhi larangan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang wajib, menjauhi larangan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan, dan tidak mempersoalkan berbagai perkara yang didiamkan, maka ia telah menghimpun semua keutamaan dan memenuhi hak-hak agama. Karena syariat tidak pernah keluar dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Jadi pegangan buat kita semua ya, dalam melaksanakan agama ini, ajaran agama ini ya, tidak boleh keluar dari hal-hal yang sudah ditentukan oleh Nabi dalam hadis itu. Terkait dengan kewajiban, ya, hal-hal yang diharamkan, ketentuan atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang didiamkan oleh Nabi SAW. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, kandungan dalam hadis ini. Pertama, kita simpulkan ya Pak ya, nanti baru kita bahas. Pertama, keharusan melakukan hal-hal yang fardu dan wajib. Kedua, tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, larangan mendekati berbagai hal-hal yang diharamkan. Keempat, rahmat Allah kepada hamba-Nya. Yang kelima, tidak boleh banyak bertanya. Yang keenam,
Hadis ini menyuruh kita untuk mematuhi semua kewajiban, komitmen dengan rambu-rambu yang ada, menjauhi larangan, dan tidak mempermasalahkan berbagai hal yang didiamkan. Ini 6 kandungan dalam hadis ini yang insya Allah akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Pertama, keharusan melakukan hal-hal yang fardu dan wajib. Kita tahu yang namanya fardu itu dibagi menjadi 2, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah satu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu, seperti sholat wajib, zakat, dan puasa. Ya. Jadi saya bilang bulan lalu kita ini sebenarnya nggak banyak tugasnya, ya. Sebagai seorang mukmin itu tugas kita tuh cuma apa yang Allah sampaikan dari awal kita bahas hadis arba'in ini adalah bunyal Islamu ala khamsin. Jadi kalau kita bingung sampai hari ini kita ini mau beramal apa dan sudah beramal apa, ya harus segera dihilangkan kebingungan itu. Ya. Kita tuh cuma diwajibkan oleh Allah, ya, bunyal Islamu ala khamsin. Asyahadah, as-salat, az-zakah, as-siyam, wal hajjal bait. Itu cuma kewajiban kita cuma itu. Pokoknya dalam hidup ini gimana caranya 5 hal itu harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita sudah bersyahadat, maka perintahnya adalah jadidu imanakum. Perbaharui syahadat kalian, kata Allah, kata Nabi. Perbaharui terus dengan la ilaha illallah. Ya, karena yang paling baik, ya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia tetap bersama kalimat la ilaha illallah. Kemarin saya dapat potongan tips menemani orang yang sakaratul maut. Jadi ada pelatihan itu sampai bagaimana kalau dalam kondisi sekarang kan ketika berita-berita tentang kematian itu begitu banyak. Tapi alhamdulillah sudah agak berkurang walaupun masih ada 1-2. Ya, kita juga harus bersiap bagi yang hidup untuk bagaimana menemani, ya. Siapa tahu saudara kita, ibu kita, adik kita, tetangga kita yang sakaratul maut itu harus diselamatkan. Ya. Karena saat itu setan pun, iblis juga sedang bekerja keras. Gimana caranya orang yang sakaratul maut ini, apabila dia hidup sebagai muslim, itu mati dalam keadaan kafir. Paling tidak mati dalam keadaan lupa. Ya. Karena ya, dia akan berusaha, ya, mencegah orang yang mati itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita lihat kalimat la ilaha illallah ini mudah banget, cuma perlu lidah. Coba Bapak praktekin kan saya sering. La ilaha illallah. Itu cuma perlu lidah, nggak perlu bibir, nggak perlu hidung, nggak perlu apa lagi yang lain. Tapi dia akan jadi berat ketika menjelang sakaratul maut. Ya, makanya harus ditemani. Ya, ketika seorang sudah bisa dipastikan dia akan meninggal, ya udah langsung bimbing la ilaha illallah. Nah, ketika dia sudah berhasil mengucapkan kalimat, udah diamin, jangan diapa-apain lagi, karena itu kalimat terakhir dia. Ya, jangan diajak ngobrol lagi, jangan diganggu lagi, bahkan yang baca Quran pun suruh berhenti. Ya. Jadi jangan orang mau meninggal masih dibacain Quran aja, itu ya bagus tapi memang nggak tepat. Dan yang paling penting buat dia saat itu adalah bagaimana dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini harus dibiasain, diperbanyak, ya. Daripada kita ngucapin hal-hal yang nggak penting lainnya, maka perbanyak zikir lidah kita ini, latih terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah hingga sampai waktunya nanti ajal kita mudah untuk mengucapkan. Berikutnya kewajiban yang lain seperti sholat, ya, zakat, puasa, ya, dan haji itu hanyalah menguatkan, hanya untuk menguatkan keyakinan kita tentang la ilaha illallah. Setelah itu maka ketika kita sholat, maka kalimat pun tidak jauh-jauh dari
la ilaha illallah. Ketika zakat pun seperti itu ya, walaupun dia ibadah harta tapi tujuannya karena Allah. Puasa ya, kita jangan hanya menahan lapar tapi pikiran dan hati kita tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah haji yang jelas-jelas kita sedang berziarah ke rumah Allah, ke makam Rasulullah, tentu ingatan kita tentang Allah dan Rasulnya semakin kuat. Nah ini fardu ain. Jadi nggak banyak ya, hanya 3 atau 4 poin atau 5 rukun Islam yang sudah kita. Maka itu dikuatkan, diulang-ulang. Berikutnya fardu kifayah. Ya, ini suatu kewajiban yang apabila ada salah satu atau sebagian orang melakukannya, maka semua orang Islam terbebas dari dosa. Namun jika tidak ada orang yang melakukannya, maka semua orang Islam mendapatkan dosa. Ini kita sudah maklum juga tentang sholat jenazah, ya, menjawab salam, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Sholat jenazah ini juga. Jadi kalau setelah sholat Jumat, mana yang sering ditanya, sholat ba'dah Jumat dulu atau sholat jenazah? Sholat jenazah. Ya, jangan ba'diyah Jumat dulu, karena jenazah itu fardu kifayah gitu kan. Ya. Jangan sampai saya sama biarnya kafar fardu kifayahnya sholat ba'diyah semua dan nggak ada yang nyolatin jenazah, maka berdosa itu semua orang. Ya. Tapi kalau sudah ada beberapa orang cukup melaksanakan sholat jenazah, maka yang lain tidak berdosa apabila dia ada keperluan untuk segera pergi. Ya. Menjawab salam juga. Ini saya sedang memikirkan kalau di grup WA kita tuh kan banyak ya kalau orang satu meninggal semuanya ngucapin gitu kan ya. Nah, ini kewajibannya apakah seluruh grup harus ngucapin gitu kan. Bisa diambil dari hukum fardu kifayah ini. Kalau 1-2 orang sudah mengucapkan kalimat bela sungkawa, takziah tadi, maka yang lain tidak harus wajib. Nanti penuh kalimatnya grupnya dengan kalimat inna sampai atau ya sampai bawah gitu kan. Atau sekedar menjawab salam atau sekedar mengucapkan amin gitu kan ya. Ini grup cuma isinya salam amin semua gitu ya. Ya, cukup 1-2 orang sudah cukup karena itu mewakili. Maka kita tidak harus memaksa atau tidak perlu berprasangka kepada orang yang tidak menjawab doa kita dalam grup-grup itu karena itu hukumnya fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar juga seperti itu. Jadi ini kewajiban, 2 kewajiban yang sama-sama sudah kita pahami. Berikutnya tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah. Ini hudud, bagian dari hukum. Kalau di Quran di fikih itu namanya fikih jinayah, fikih hukum ya. Ada kalau di hukum itu ada hukum perdata, ada hukum pidana ya Pak ya. Ini namanya hudud. Jadi ini batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Karena begitu banyak masalah-masalah hukum dalam masyarakat itu karena banyak orang yang nggak ngerti batasan. Ya. Sering saya sampaikan, ini contoh sederhana aja di jalan. Kan ada rambu dilarang berputar. Tidak berputar dikasih silang gitu kan. Sudah tahu kalau orang itu tahu itu batasan, maka dia nggak boleh berputar di situ. Nah kalau masih ada juga orang yang berputar di situ, maka jangan salahkan kalau polisi turun tangan untuk menangkap atau menilang orang ini. Ketika ditanya, kamu baca nggak itu tanda batasan? Baca. Paham nggak? Paham. Kenapa masih dilanggar? Keluar alasan-alasan. Buru-buru lah, nggak lihat lah, dan sebagainya. Nah ini makanya yang namanya batasan-batasan itu harus dipahami dan diketahui. Ya, kalau memang itu dilarang, ya maka usahakan atau jangan melakukan atau bahkan jangan mendekati pun jangan. Apalagi sampai melakukan seperti hukum zina. Kan hukum zina di Quran itu larangannya adalah fala taqrabu, jangan dekati. Ya. Jadi mendekati aja jangan, apalagi sampai melakukan. Makanya ulama kalau sudah membahas hukuman bagi para pezina itu nggak panjang-panjang, udah kalau memang dia sudah jelas-jelas berzina hukum. Ya. Karena dia telah melewati proses yang panjang, mulai dari proses takrub itu tadi mendekati, dari melihat, mendekat,
ya, memegang, ya, dan sebagainya sampai akhirnya terjadi sebuah perzinahan, maka itu telah melalui proses yang panjang. Maka berat, ya, hukumannya bagi orang yang melakukan hal tersebut. Mencuri juga seperti itu, kan? Kalau batasan mencuri itu, kalau dalam fikih itu kalau nggak salah, ya tergantung kondisi masing-masing. Ya, pernah Umar bin Khattab dalam satu masa paceklik itu tidak menghukum pencuri karena memang sedang paceklik, jadi hanya dihukum dengan hukuman lebih ringan. Ya, tapi kalau kondisinya normal, ya, maka dia harus diberi hukuman yang sesuai. Ya, bicara masalah ini memang mulai dari mencuri getah karet sampai mencuri uang negara ini semua ada hukumnya nih Pak ya. Cuma jangan, biasanya kadang kalau yang mencuri itu orang lemah, ya, orang rakyat biasa, ya, kuat hukumannya. Tapi ketika yang mencuri itu adalah mungkin penguasa atau pejabat, ya mungkin ya hukumnya masih bisa dikurangi. Nah, ini tidak berlaku dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Siapapun yang mencuri, gitu kan, contoh di bawah ini, ya, ketika Ibnu Zaid berusaha meminta keringanan hukuman bagi wanita dari Bani Makhzum yang dijatuhi hukuman potong tangan, Rasulullah menjawab, apakah kamu meminta keringanan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah? Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, laukanat Fatimah binti Muhammad saraqat, ya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaiha, saya akan potong tangannya. Jadi jangankan seorang wanita dari Bani Makhzum, walaupun dia seorang yang mulia sekalipun, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan tetap potong tangannya, kata Nabi. Maka tidak ada keringanan. Makanya ini disebut dengan batasan oleh Nabi. Jadi kalau orang itu sebelum dia terlanjur melanggar batasan, maka dia harus, ya, mengetahui batasan-batasan yang ditentukan. Jadi 3 contoh ini jelas. Kalau sudah tahu zina itu jangan dekati, jangan. Ya. Kalau sudah tahu hukum mencuri itu berat, maka jangan. Ya. Dan terakhir, kalau tahu hukuman khamar itu berat, makanya khamar itu kan hukum haramnya itu mulai dari yang nanam pohon sampai yang menuangkan sampai dengan yang menemani dia minum, itu semuanya terkena dosa. Ya, maka ini perlu diketahui tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut Pak. Berikutnya, ya, larangan mendekati berbagai hal yang diharamkan. Kalau tadi larangan untuk tidak mendekati batasan-batasan Allah, sekarang adalah larangan untuk mendekati berbagai hal yang diharamkan. Ya, ada sedikit, kalau bahasa Indonesianya mungkin agak sama gitu. Tapi dalam bahasa hadisnya tadi jelas. Ya, namanya farada faraida fala tuti wa hadda hududan fala ta'taduha. Nah, sekarang wa harrama asya'a fala tantakihuha. Ya. Jangan didekati. Jadi jangan mendekati berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi contoh yang sebelumnya adalah melampaui batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah, ya, seperti zina, mencuri, dan minum minuman keras, maka mendekati atau larangan mendekati berbagai hal yang diharamkan ini, ya, itu termasuk seperti kesaksian palsu, memakan harta anak yatim, dan melakukan transaksi yang mengandung riba. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Beliau juga bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Hal-hal yang diharamkan tidaklah banyak dan semuanya mengandung mudarat. Selain hal-hal yang disebutkan keharamannya,
maka masuk dalam kategori dalam kategori halal. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu. Jadi ada satu kaidah gitu ya, dalam masalah ibadah, ya, sering pernah saya sampaikan, kalau masalah ibadah itu semuanya diharamkan kecuali yang diperintahkan. Itu kaidah. Jadi kalau masalah terkait dengan masalah ibadah, kita tidak boleh kreatif, ya, tapi harus betul-betul sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kan rame orang bahas tentang masalah bid'ah segala macam, ya, itu memang kehati-hatian, bentuk kehati-hatian, bagus, nggak salah. Jika dalam masalah-masalah ibadah, ya memang harus hati-hati. Ya, nggak boleh kita menambah-nambah rakaat sholat, gitu kan, menambah-nambah masalah-masalah terkait dengan hukum, gitu kan, ya, atau mengurang-urangi, itu nggak boleh. Ya, kalau sudah ditetapkan oleh Allah sekian, ya sudah laksanakan. Ya. Dengan sholat subuh enak, kita tambahin aja deh 4 rakaat, kesepakatan imam sama makmum pagi ini sholat subuh kita jadikan 4 rakaat, gitu kan, nggak boleh, ya. Tapi terkait dengan hal-hal yang sifatnya muamalah, hubungan kemasyarakatan, hubungan dengan manusia, semuanya dihalalkan. Kecuali ada teks yang mengharamkan. Itu ada 2 kaidah yang cukup masyhur dan harus kita pahami betul-betul. Nah, jangan sampai dibalik gitu kan. Kalau terkait dengan hal-hal yang ibadah, semuanya boleh gitu. Kecuali yang diharamkan. Maka orang akan kreatif gitu. Dan juga sebaliknya. Berikutnya, hikmah dari apa yang dilarang, apa yang diwajibkan, apa yang tidak boleh didekati. Jadi ada 3 poin tadi. Ya. Sebelum kita sampai di sini, ya. Ini melakukan hal-hal yang wajib, ya, tidak melampaui batasan-batasan. Yang ketiga, larangan mendekati. Jadi 3 hal ini yang jadi pokok hadis ini Pak ya. Walaupun bahasanya mirip-mirip, tapi ya ada kekhususan masing-masing. Pertama tadi soal kewajiban. Soal kewajiban ya sudah saya bahas cukup panjang tadi tentang masalah kewajiban. Apa sih yang jadi kewajiban kita? Fokus laksanakan. Yang kedua, ya, tentu memang kita nggak habis hidup kita hanya melakukan kewajiban. Ya, seperti mohon maaf kalau pegawai negeri kan wajib masuk, yang penting masuk gitu ya. Absen jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Misalnya. Nah, apa yang dia lakukan dari jam 4 sampai jam 6 sore itu ya bisa jadi tidak ada yang bisa mengontrol. Kalau zaman dulu tuh sering gitu kan, ibu-ibu yang pegawai negeri masuk jam 8 absen, jam 10 udah di pasar gitu. Ya, sehingga banyak Satpol PP yang ya nyari-nyari PNS jam 10 kalau kedapatan di pasar tangkap gitu kan. Karena itu tidak sesuai dengan kewajiban dia. Atau anak sekolah gitu kan. Dia dari rumah pakai seragam ke sekolah gitu. Tapi pas keluar rumah nggak nyampe ke sekolah. Nyampenya ke mall, nyampenya ke bioskop gitu kan. Makanya ada larangan yang berseragam dilarang masuk ke mall gitu kan. Yang berseragam dilarang masuk ke bioskop. Karena memang bukan tempatnya. Nah, kita sebagai orang mukmin setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan itu kan tidak banyak. Salat aja misalnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, nah itu kan ada selingan-selingan waktu. Ya. Dan Allah Maha tahu hikmah dari itu semua. Gitu kan. Dan kita cuma bisa meraba-raba sedikit. Dari subuh sampai zuhur, kenapa panjang? Tidak ada waktu sholat wajib yang banyak di situ. Nah, memang itu waktunya bekerja. Tapi jangan bekerja terus dari zuhur sampai waktu zuhur berhenti dulu istirahat. Nah, dari zuhur sampai asar tidak terlalu jauh waktunya, sekitar 2 jam.
sudah sholat. Tapi sekali lagi ya, sebagaimana salah satu hikmah larangan minum khamar dalam fikih itu saya pernah baca dalam tafsir, ya, sahabat yang namanya minuman keras itu kan di seluruh dunia itu menjadi minuman yang luar biasa. Ya. Itu kalau lihat film-film itu dari film zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau dia bukan Islam pasti selalu ditemani dengan khamar. Nah, Allah ingin mengharamkan khamar ini dari kebiasaan para sahabat. Itu nggak mudah, bertahap. Ya, mulai dari secara lembut sampai sedang, sampai diharamkan betul-betul minuman itu, kan? Itu perlu tahapan-tahapan yang panjang. Nah, maka dalam hal ini, ya, sehingga sahabat pada waktu itu, ya, ketika belum turun larangan mutlak tentang khamar ini, mereka mencari-cari waktu. Ya, la taqrabus shalah wa antum sukara, kata Allah di Quran. Jangan kamu dekati sholat ketika sedang mabuk. Oh, berarti kalau nggak sedang mau sholat boleh dong mabuk gitu. Jadi pemikirannya ada seperti itu, Mas. Oh, berarti nyari-nyari waktu, gimana nih kita bisa mabuk bisa gitu kan, tapi sholat juga tetap gitu. Cari waktu yang lapang, jangan sampai pas kita mabuk masuk untuk sholat gitu. Itu masih ada dulu di akal-akal ini. Ya, sampai ketika ada seorang sahabat yang ketika masuk waktu sholat dia lagi mabuk, baca surat Al-Kafirun gitu. Ya, baca qul ya ayyuhal kafirun, la-nya lupa, a'budu ma ta'budun, ya, saya menyembah apa yang kamu sembah, karena tadi memang lagi nggak sadar. Maka turunlah sholat, la taqrubus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika kamu lagi mabuk gitu kan. Namanya orang pikirannya itu, kalau istilah saya dulu SMP itu piktor gitu, pikiran kotor ya. Ada aja nyari waktu kesempatan untuk berbuat dosa. Ya. Nah, maka larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala diperkuat, kewajiban-kewajiban dari Allah ini diperkuat lagi dengan batasan-batasan. Jadi, ya kalau orang udah sholat, ya, mainannya masih mohon maaf, di diskotik, mainannya masih di tempat-tempat di pasar misalnya, atau di tempat-tempat yang potensi kriminalnya besar, ya jangan salah. Ya. Maka ketika orang sudah bertobat, sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka dia pun harus membatasi dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semuanya itu tadi saya bilang, mulai dari kewajiban, batasan, sampai dengan larangan, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan sampai hal-hal yang seperti ini pun kalau kita renungkan betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya, tidak akan bisa kita bertahan dengan kondisi seperti ini. Iman yang begitu lemah, amal yang begitu sedikit gitu kan. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa beriman, masih bisa melaksanakan perintah Allah, ya, dan juga jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini larangan Nabi dan terkait dengan ada hal-hal yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita tidak perlu mempertanyakannya. Nah, ini ada catatan khusus. Larangan ini mungkin khusus pada zaman Nabi saja, ya, walaupun tidak terbatas pada zaman sekarang juga mungkin masih. Ya. Jadi al-ibrah bi umumil labs la bi khususis sabab. Yang namanya ibrah itu dengan umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Itu tetap jadi pegangan. Jadi yang namanya aksarul kalam atau aksarus soal, ya, kalau kita ngadepin orang yang terlalu banyak bertanya juga bingung juga. Tapi juga sebaliknya kalau nggak ada yang nanya juga bingung juga gitu. Jadi sedang-sedang aja. Nah, pada masa Nabi gitu ya, larangan bertanya ini dikhawatirkan menjadi penyebab turunnya hukum yang justru akan memberatkan. Inilah yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ketika orang Yahudi diperintahkan untuk memotong sapi betina. Ya, mereka sampai bertanya 3 kali sehingga akhirnya memberatkan mereka melaksanakan perintah itu. Ya. Nah, ini larangannya di surat Al-Maidah 101. Wahai orang beriman, jangan kamu menanyakan
hal-hal yang bisa diterangkan kepadamu niscaya akan menyusahkan. Namun bisa juga larangan itu berlaku sekarang, terutama pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak mendatangkan maslahat. Ya, cukuplah dengan apa yang aku jelaskan, kata Nabi, sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan berselisih dengan Nabi. Ya, ada catatan panjang, nanti saya share aja materinya, bisa dibaca, ya, terkait dengan ya, banyak bertanya di sini. Nah, intinya, kalau terkait dengan hal yang sifatnya akidah, kata Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya, kalau kita ingin membahas sesuatu, bertanya tentang sesuatu, maka pikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu akan menyesatkan manusia sehingga dia akan terus mendorong kita untuk bertanya sampai dia bertanya siapa yang menciptakan Allah. Nah, kalau udah sampai pada pertanyaan itu cukup, kata Nabi, jangan dilanjutkan, ya, dan ya cukuplah berkata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang filsafat misalnya kan bertanya sampai pada ujungnya siapa yang menciptakan Tuhan, ya, kalau sudah masuk sampai di situ, kata Nabi, ya, ucapkan amantu billah. Ini bahasanya khusus, bukan berarti nggak boleh, artinya tidak boleh bagi yang belum sampai di situ. Ya, kalau memang dia sudah sampai di situ ilmunya silahkan dibahas, tapi tetap dalam rangka untuk menguatkan iman. Ya, karena orang yang terlalu banyak bertanya tapi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, itu saya bilang orang itu berdebat dua, satu mencari kebenaran, satu mencari pembenaran, beda. Kalau mencari kebenaran, selesai, nggak lama. Dia udah dapat, selesai. Kalau mencari pembenaran, itulah yang akan menimbulkan perdebatan yang tidak akan ada habis-habisnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, kesimpulan aja ini. Hadis ini menyuruh kita untuk mematuhi semua kewajiban. Ya. Kalau udah wajib, laksanakan. Komitmen dengan rambu-rambu batasan tadi. Dan terakhir, menjauhi larangan dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang didiamkan. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan tadi. Walaupun tidak semua, ambil 1-2. Ya, untuk sebagai pendalaman kita tadi, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau diperjelas atau ditambahkan juga silahkan. Karena ini ada di kepala saya pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dari bapak-bapak, silahkan. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah, kami persilakan untuk bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Mudah-mudahan nyimak semua. Ambil baring-baring dulu, nggak apa-apa, Pak. Ya, kita tunggu dulu, Pak Ustaz. Iya. Tidak ada waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ya, Pak. Ingin bertanya terkait hadis ini. Dalam pernyataan tadi kan sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh mengurangi atau menambahkan hukuman, dan hukuman yang ditetapkan itu pada dasarnya untuk membuat efek jera ya, kalau saya bisa menangkap. Sedangkan kalau di negara-negara kita kan dikit-dikit selalu membahas hak asasi manusia dan lain-lain lah. Kira-kira bagaimana Pak Ustadz kiatnya, bagaimana biar salah satunya tuh ya seperti koruptor ya. Ada koruptor yang besar sudah di luar negeri, uangnya udah diputar di mana-mana, udah nambah. Datang ke Indonesia tuh bukannya dimiskinkan atau lainnya, hanya mengembalikan mungkin sisanya. Waktu itu kan BLBI ya kalau nggak salah. Dijemput dengan segitunya, kayak menjemput tamu istimewa ya. Terus dia bukannya mendapat hukuman yang bikin jera, tapi hanya hukuman sedikit aja, uangnya itu mungkin udah lebih jauh kali lipat ya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Ustadz? Di Indonesia bisa nggak tuh kalau mungkin bertahap menerapkan hal itu, atau mungkin setidaknya ya ada pemimpin kita yang bisa membuat aturan sehingga hukuman yang ditetapkan tuh membuat efek jera. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, saya jawabnya sederhana aja tadi di awal dan juga di khutbah Jumat kemarin saya mengutip satu ayat ya Pak ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Mungkin yang ditanyakan Pak Prabowo tadi masalah berat gitu buat saya. Ya, masalah hukum, masalah apa gitu kan ya. Bahkan dalam hukum itu ada terkenal sebuah istilah hukum dibuat untuk dilanggar. Gitu ya. Hukum dibuat untuk dilanggar. Nah, terus kalau buat dilanggar, buat apa dibuat? Makanya di sini ya kita daripada berpegang kepada hal-hal yang tidak jelas, gitu kan, maka kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kita mulai dari diri kita, ya. Ketika orang punya prinsip hukum dibuat untuk dilanggar, maka ya sampai kapanpun dia akan mencari celah bagaimana bisa mengakali hukum itu supaya tidak mengena kepada dia. Ya, sehingga memang tadi kalau orang kecil, orang lemah gitu kan, hukum tajam. Sekarang kan benar istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Ya. Kalau ke orang kecil cepat sekali hukum itu. Kalau ke orang besar ya, menyambut koruptor tadi seperti menyambut tamu negara. Ya, dikurangi hukumannya, cukup dengan mengembalikan sisanya terus aman dan sebagainya. Itu ya tadi hukum apa 3 hal tadi yang saya sebutkan tadi ya, terkait masalah batasan tadi, ya, zina, mencuri, dan minuman keras. Ini 3 batasan yang memang kalau sudah sampai dilanggar, ini berat. Ya, menterapi orang yang sudah melakukan hal ini itu nggak mudah. Makanya dalam hukum zina itu kalau mau dihukum ada 4 saksi. 4 saksi ini nyarinya kemana, gitu kan? Yang betul-betul melihat orang itu berzina. Karena memang bukan sekedar menghukum orang itu, bagaimana menimbulkan efek jerak. Kalau memang orang ini tahu zina itu berdosa besar, gitu kan? Maka nggak perlu ada 4 saksi, dia akan bertobat, berhenti. Ya. Tapi walaupun sudah dihadirkan 1000 saksi, ya sekalipun gitu kan, tapi dalam kepalanya tetap ingin berzina, ya maka walaupun dia sudah dihukum, ya, makanya dalam Islam hukum pezina yang muhson itu ya berat kan, sudah tidak ada hukum lain kecuali dirajam sampai mati. Karena selama dia masih hidup, di kepala dia masih ada keinginan untuk berzina, maka sampai kapanpun dia akan cari kesempatan untuk berzina. Ya. Terus juga orang mencuri, ya. Mencuri itu kan bertahap, mulai dari potong tangan kanan, potong tangan kiri, potong lengan, apa sampai mulai dari sini, terus sini sampai habis tangannya, itu bertahap kan dalam hukum. Ya. Sampai kalau misalnya dia dipotong tangan kanannya, masih bisa mencuri pakai tangan kiri, potong tangan kirinya, masih bisa apa pakai lengannya 2, sampai nggak ada lagi. Sampai sebegitu kan. Ketika orang sudah terbiasa mencuri, maka dengan cara apa? Bahkan mungkin ketika tangannya udah nggak ada, dia otaknya yang masih berpikir, dia mengkader orang untuk mencuri. Mungkin dia dari rumah ngatur gitu kan, nyuruh orang. Sampai begitu. Termasuk juga hukum minuman keras ini. Bagaimana orang yang sudah terbiasa minum minuman keras akan sangat sulit untuk dihindari, kecuali dia betul-betul ada niat. Saya mohon maaf, saya kalau ketemu siapa gitu kan ya, yang sudah punya kebiasaan merokok misalnya, Pak mau berhenti nggak? Aduh masih susah. Udah nggak usah diterusin, cukup. Kalau dia bilang masih susah, belum ada niat. Tapi ketika dia bilang iya sebenarnya saya mau berhenti, tapi gimana caranya? Nah itu ada potensi, ada kemauan, ya. Jadi ketika dia, aduh saya sebenarnya pengen berhenti, cuman gimana caranya? Sini saya bantu. Kalau dia bilang belum apa udah membuat batas, susah nggak bisa, ya udah. Dia harus merubah dirinya sendiri, ya merubah itu mulai dari dirinya, minimal dia punya niat, gitu kan. Kalau dia niat aja nggak ada untuk merubahnya, ya gimana?
Nah, termasuk tadi pertanyaan berat tadi, besar tadi kan, untuk merubah negeri kita ini jadi negeri yang baik secara hukum, ya memang nggak bisa. Kalau dari rakyatnya sendiri, dari pemerintahnya sendiri, dari hukumnya sendiri, tidak ada keinginan untuk menetapkan ya, hukum-hukum yang baik. Makanya di Eropa walaupun bukan hukum Islam, tapi mereka mampu menerapkan itu. Ya. Dari hal-hal yang kecil seperti membuang sampah, menjaga kebersihan, gitu kan. Termasuk yang sekarang lagi didengung-dengungkan, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, tidak berkerumun dan sebagainya. Ya, itu kan hal yang sederhana. Sampai di Korea itu saya pernah dengar awal-awal corona itu siapa yang sutradara yang dapat Oscar itu kan dia pulang ya, sampai dia mulai saat ini saya akan rajin cuci tangan. Jadi mereka-mereka yang bukan Islam itu ketika mereka tahu pentingnya suatu perbuatan amal, ya mereka akan mengamalkan itu. Ya. Makanya ini terkait dengan masalah-masalah hukum dunia seperti ini, gitu kan, memang ya kembali kepada pribadi masing-masing. Kita hanya menyampaikan, ya, dan berikutnya adalah bagaimana keinginan, ya. Kalau ada keinginan, ada jalan gitu kan. Untuk bisa membersihkan bangsa kita dari perzinahan, pencurian, ya, mabuk-mabukan. Ini bukan hal yang ringan, tapi juga bukan hal yang terlalu sulit ketika kita mau sama-sama bekerja sama untuk menghindarinya. Maka mulai dari diri kita sendiri, setelah itu ke tetangga kita, ke masyarakat kita untuk bisa membersihkan ya kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Pak Bowo yang bisa saya. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada lagi? Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak Ustadz. Saya butuh buang baju nggak? Sana nggak? Ada yang mau bertanya? Pak Rusli, gelap-gelapan. Baik, Ustadz. Kalau tidak ada, saya boleh bertanya, Pak Ustadz? Boleh. Baik, Ustadz. Jadi saya mau bertanya terkait yang di awal kajian kita tadi, ya, Pak. yaitu pada saat menjelang sakaratul maut. Jadi La ilaha illallah. kata terakhir itu adalah harusnya menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah gitu. Ya. Nah, ini esensinya apa memang harus kelihatan bahwa dia tuh menyebut secara kasat mata memang kita lihat gitu, atau bagaimana? Karena kenyataan sekarang kalau orang sudah hampir sakaratul maut, orang sakit udah parah banget itu malah justru cepat-cepat dibawa ke rumah sakit tuh, di sana terus dikasih bantuan pernapasan dan lain sebagainya, sehingga tidak terlihat lagi itu bahwa dia tuh menyebutkan bahwa kata terakhirnya itu. Nah, ini tolong jelaskan, Pak. Terima kasih. Saya cukup jelaskan dengan pengalaman pribadi aja ya Pak. Jadi kalau orang itu sudah akan meninggal, atau ya saya sendiri sebenarnya ketika almarhumah istri saya mau meninggal itu sama sekali tidak menyangka dia akan meninggal. Ya, saya masih berpikir dia akan sembuh gitu kan, dia akan sembuh. Karena hari Sabtu dibawa ke rumah sakit, ya, hari Senin siang meninggal, itu bagi saya itu kayak mimpi gitu kan. Sabtu dibawa rumah sakit, Senin Ahad siang meninggal. Nah, ketika dia mulai sakaratul maut itu, kita meninggalnya jam 1. Nah, mulai beratnya itu jam 9 pagi. Ya. Jadi ketika setelah transfusi darah, atau mau transfusi darah, itu susternya itu bilang, Pak, kalau ada apa-apa bilang ke saya ya. Saya udah mulai nggak enak tuh mendengar kalimat itu kan. Dan ternyata benar, setelah transfusi itu dia seperti orang yang sesak napasnya itu tambah berat gitu kan. Sama seperti penyakit corona sekarang itu, susah bernapas. Jadi mulai itu dari jam 9 Pak. Ya. Nah, sejak dia seperti itu, maka saya
minta dia untuk memperbanyak zikir. Dari mulai istighfar, astagfirullah. Jadi setiap narik napas, astagfirullah, astagfirullah. Ya, saya bilang terus ini, jangan putus, kan? Astagfirullah. Kan? Setiap dia narik napas. Nah, mulai ketika tambah berat dan nggak bisa lagi astagfirullah, tinggal ngucap Allah, 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 gitu ya. Sampai sudah nggak kedengeran lagi, Allah itu nggak sekedar apa? Saya bilang tadi, gitu Pak. Cuman sekedar gerak lidah doang. Allah, Allah, Allah. Nah, menurut Ustadz Umar Mita kemarin dalam kajiannya, jadi ketika seorang sudah sakarat, ya, dan dia sampai dengan dia sadar, masih sadar, dan apa yang diucapkan terakhir, itulah yang kalimat terakhir dia. Ya. Jadi ketika walaupun dia masih hidup, tapi sudah tidak sadar lagi, maka itu tidak dinilai lagi sebagai ucapan kalimat dia sampai dia meninggal. Jadi apa yang bisa dia ucapkan sampai dengan ketika dia masih sadar, itu yang dihitung, itu yang dicatat. Jadi ketika dia sudah setahu itu sakaratul maut, gitu kan, jangankan ya sakarat, kita aja kalau lagi susah, lagi beban, langsung nyebut aja, Pak. Ya. Jadi ketika kita tuh lagi dapat masalah, lagi sakit. Makanya kita dibiasakan ketika dalam kondisi-kondisi kehidupan kita, dibiasakan untuk apapun ngucap gitu kan. Ya. Istighfar lah, alhamdulillah lah, subhanallah. Kan itu akan menjadi pembiasaan. Ya, kan kita nggak tahu, apalagi orang yang mati-mati mendadak gitu kan. Lagi berdiri tiba-tiba buang ditabrak mobil misalnya kan. Nah kalau dia tidak membiasakan istighfar, tidak membiasakan zikir gitu kan, ya nggak tahu deh gitu kan ya. Maka ketika dia biasa mungkin lagi jalan astagfirullah, 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 tabrak mobil di belakang, maka kalimat istighfar itulah yang akan menjadi kalimat thayyibah terakhir yang dia ucap. Ya memang nggak harus la ilaha illallah, cuman yang paling baik kalau secara teks ya memang dalam hadis seperti itu. Tapi dalam praktiknya memang ya tidak harus lengkap dengan kalimat lain. Cukup dengan kalimat Allah saja sudah cukup gitu. Karena sebut nama seperti dalam Iqra itu kan, Iqra bismi rabbik, ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhan kita siapa? Allah. Ya udah cukup dengan Allah. Allah itu sudah cukup. Seperti itu. Jadi ini memang nggak bisa diakal-akalin deh Pak ya. Tapi memang harus dilaksanakan dengan iman dan amal. Nah, kita tidak tahu kapan akhir hayat kita. Namun bagi mereka yang sudah sakaratul maut, sudah kelihatan berat, maka ya jangan mengucapkan hal yang lain kecuali kalimat-kalimat thayyibah tadi. Itu yang diperintahkan. Jadi ketika orang sudah sakit, udah jangan diganggu-ganggu lagi dengan pendengaran lain gitu kan. Bisikkan di telinga dia la ilaha illallah, ya. Kalau dia masih bisa ngikutin la ilaha, kan cukup dengan lidah tadi saya bilang, maka sudah setelah dia sudah berhasil mengucapkan itu, udah diem, jangan ditambah-tambahin, jangan diganggu-ganggu lagi sampai dengan dia wafat. Itu kali Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah hening ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi. Kayaknya nggak ada lagi. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, baik Pak Ustaz, kita tutup dengan doa. Silakan Pak Ustaz. Ya. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan pelajaran yang banyak dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih Pak Ustadz, makasih Bapak Ibu sekalian telah hadir bergabung. Baik, marilah kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.